ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita bawa segala beban, pergumulan, bahkan masalah kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita serahkan segalanya kepada Tuhan. Ada Tuhan di sana yang memberikan jawaban bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pada pagi hari ini. Kami
bagi kami saat ini. Kami dapat memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan bersorak-sorak lebih dalam lagi Tuhan. Mari Engkau bebaskan setiap roh kami Tuhan. Biar pujian kami menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya.
Baik, saat ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kepada petugas di maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur atas segala kebaikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami kembalikan
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah menolong kami sampai hari ini. Di awal bulan Desember ini kami boleh berkumpul bersama memuji memuliakan Tuhan. Sungguh nyata pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga kami sampai di awal bulan Desember 2023 ini kami bersyukur Tuhan. Dan siang hari ini kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh setiap firman Tuhan, sehingga firman-Mu bertumbuh berakar dan berbuah dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi shalom. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun hari ini mungkin kita tidak seberapa yang bisa beribadah, mungkin karena faktor cuaca yang kurang mendukung hari ini, tapi tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini awal bulan Desember, hari yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau orang sering mengidentikan bulan 2 itu bulan kasih sayang, tapi bagi saya bulan Desember itu adalah bulan di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. 3 ayat kita baca pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi dunia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Diberkati kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Hari yang sangat baik Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh beribadah, bersekutu bersama pada hari ini. Walaupun di sana-sini kita mendengar berita-berita yang sangat mengejutkan kita. Kemarin saya lihat ada di Facebook itu tiba-tiba ada seorang yang pegang parang besar, dan itu tidak pakai banyak nanya, langsung ditebasnya leher temannya, di leher besi, dan bunyi itu. Dan tadi malam saya juga dengar bahwa ada terjadi lagi pembunuhan di daerah Tohia di sana di dekat lampu merah. Itu lagi duduk-duduk dan langsung dibunuh, ada orang yang membunuhnya. Nah, sebentar saya isi dulu, ini belum aktif ya. Karena nanti tidak terdengar suara saya yang mendengar di copot aja supaya tidak mengganggu. Dicopot aja ya kecil. Aku belum masukkan apanya. Satu lagi sambungan. Bapak Ibu ya. Iya, baik, saya teruskan Bapak Ibu. Kita kembali kepada firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini.
saya coba perbaiki, karena kalau udah dicolokkan begitu biasanya tidak terdengar suara nanti, hanya orangnya bergerak, mulutnya bergerak, dan tidak ada suaranya. Makanya diperbaiki. Mohon maaf sekali lagi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tapi hari ini mari kita belajar bersama-sama respon kita terhadap perayaan Natal atau kedatangan Yesus atau kelahiran Yesus. Seperti apa setiap respon manusia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu sudah ada yang merayakan Natal. Walaupun itu baru tanggal 26 November. Itu sudah ada yang merayakan Natal. Apakah salah? Tidak salah-salah banget lah. Kenapa juga orang bisa merayakan Natal bulan Januari? Artinya bahwa ada orang yang menyambut kelahiran Yesus itu, menyambutnya dengan perayaan-perayaan, dengan penuh sukacita, tidak ada yang salah. Itu semuanya baik. Tetapi hari ini di jemaat ini saya mau mengajak kita untuk kita boleh merespon setiap momen-momen yang namanya perayaan Natal itu, kelahiran Yesus, dengan benar, dengan baik, sehingga mendatangkan sukacita dalam pribadi kita, dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan yang saya baca bagi kita pada hari ini adalah ayat yang terakhir yang berbicara tentang ketika Yesus berbicara kepada Nikodemus. Tetapi kita belajar dari sini bahwa ada dua respon orang ketika Tuhan berkata di ayat ke-16. Apa dikatakan ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Pernyataan ini sudah diberikan kepada setiap kita. Firman ini sudah dinyatakan bagi setiap kita. Yesus Kristus sudah lahir di dunia, menjadi terang dan adalah terang dunia bagi setiap kita. Tapi bagaimana respon kita? Di sini di ayat firman Tuhan ini ada dua kelompok orang yang merespon daripada terang itu. Di ayat yang ke-19 dikatakan, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Yesus telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Di power itu yang kuningnya dinaikkan. Sekali lagi bahwa mereka lebih menyukai kegelapan. Karena apa? Ada alasan mengapa mereka lebih menyukai daripada kegelapan itu. Supaya apa? Perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu tidak nampak, tidak kelihatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kelompok yang pertama adalah kelompok yang menolak datang kepada terang. Kelompok yang menolak datang kepada terang, dia tidak mau. Karena apa? Manusia mencintai kegelapan dan membenci terang. Dan ini dikatakan di sini bahwa kalau manusia mencintai kegelapan, ini bukan hanya mencintai sekali saja, tetapi hatinya terikat. Dan dia melakukan kejahatan itu terus-menerus, hidup dalam kejahatan. Apakah mereka tidak tahu kebenaran? Mereka tahu kebenaran. Apakah mereka tidak tahu tentang Yesus? Mereka tahu tentang Yesus. Apakah mereka tidak pernah mendengar kebenaran? Mereka mendengar kebenaran itu. Tetapi ada orang yang enggan datang kepada Tuhan, tidak mau. Karena apa? Ayat yang ke-20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa ada orang yang susah sekali datang beribadah? Itu menjadi pertanyaannya bagi kita. Hadia berlasoni Areus ai amoi bagosali. Tibai belum masih yobrasi. Sebenarnya ada orang mengatakan bahwa ada orang yang merasa saya ini orang yang berdosa. Tetapi sesungguhnya karena mereka menolak untuk tidak mau
memperbaiki dirinya. Karena ketika datang kepada Tuhan, maka akan diterangi seluruh kehidupannya. Dan kalau seluruh kehidupannya diterangi oleh firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia menemukan dirinya bahwa dia adalah orang berdosa. Nah, orang yang menemukan dirinya adalah orang berdosa, kalau dia datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dia, Tuhan akan menerima dia. Tapi persoalannya adalah orang yang mencintai dosa itu sendiri, orang yang mencintai kejahatan itu, hatinya terikat kepada itu, dan dia tidak mau keluar daripada itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca satu ayat firman Tuhan Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat ke-9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini kembali kepada hatinya yang mencintai daripada kejahatan itu sendiri, sehingga dia tidak mau keluar. Dan dia tidak mau dinyatakan bahwa Anda salah. Seberapa banyak di antara kita dalam tanda kutip kecanduan dengan dosa. Kecanduan dengan dosa itu ibarat seseorang, mohon maaf saya bukan sedang menyinggung Bapak Ibu. Seseorang yang suka merokok. Seseorang yang suka merokok, mudah nggak lepas dari dia merokok. Orang yang sudah terikat dengan rokok itu dia harus berjuang luar biasa untuk dia keluar dari merokok. Itu adalah terikat dengan itu. Sama halnya dengan dosa-dosa yang lain. Kalau dosa-dosa yang lain dia terikat dengan itu, dia tidak mudah melepaskan dirinya. Tetapi ada satu pribadi yang bisa melepaskan orang dari ikatan dosa, yaitu Yesus. Orang yang datang kepada Yesus, dia akan dilepaskan dari ikatan dosa. Dia akan bebas, dia akan menerima kemenangan. Tetapi orang itu enggan, karena apa? Hatinya itu tadi dikatakan apa? Hatinya licik, hatinya lebih licik daripada segala sesuatu. Sekali lagi bahwa orang yang tidak datang kepada Tuhan, itu bukan berbicara karena dia tidak tahu, dia tidak pernah mendengar. Tetapi dia lebih mempertahankan dirinya. Karena apa? Orang yang datang kepada Tuhan, siap ditelanjangi dosa-dosanya. Amin. Kenapa nanti orang kalau misalnya datang beribadah, dia menyadari dosanya dan dia bertobat. Nah, kelompok yang lebih apa yang namanya? Di kelompok 2 ini menolak kepada terang, datang kepada terang itu yang keduanya adalah dia memang datang kepada terang. Tetapi dia tetap hidup dalam dosa. Ini yang lebih berbahaya. Ada orang yang datang berpura-pura datang kepada terang itu, dia berpikir dia datang. Tetapi dia menolak untuk hidup dalam kebenaran. Ini jauh lebih berbahaya. Kalau ada orang hidup di luar sana, dia nggak datang ke beribadah. Tapi yang satu ini, dia datang ke gereja. Dia datang beribadah. Tetapi dosa juga jalan terus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini diingatkan bagi kita semua bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Amin. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Oleh karena itu, jangan lagi membiarkan diri kita diperbudak oleh dosa. Janganlah kita membiarkan diri kita itu dikuasai oleh dosa. Dosa yang bagaimana Bapak Ibu? Kalau dari firman Tuhan ini yang kita baca ini, ada 2 kisah yang dikisahkan di situ. Yang pertama ada kisahnya Nikodemus. Adalah orang Farisi yang mengerti firman. Tapi dia harus hidup baru. Ada banyak orang yang tahu bisa berbicara tentang firman. Tetapi dia belum lahir baru. Dia harus lahir baru. Yang kedua di sini adalah di ayat yang ke-14 itu.
Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Di sana kita melihat satu kisah ketika orang-orang Israel itu bersungut-sungut. Mereka bilang, kita bosan makan mana yang hambar ini. Lalu dikatakan bahwa keluarlah ular-ular tedung dan memagut mereka. Akhirnya mereka berteriak dan berkata kepada Musa, doakanlah kami sudah bersalah kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, buatkan ular tembaga dan berdirikan. Barang siapa yang melihatnya, kalau dia dipatok ular, dia akan hidup. Itu hanyalah contoh. Yesus sudah ditinggikan di kayu salib. Orang yang matanya tertuju kepada Yesus, dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Tidak lagi hidup dalam dosa itu sendiri. Jadi kalau hari-hari ini kita merayakan Natal, kita akan merayakan Natal hari-hari, bahkan sampai bulan Januari kita merayakan Natal. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena mata kita tertuju kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara kan dikasihi oleh Tuhan, saya mengerti beberapa jemaat di gereja ini. Kehidupan yang tidak mudah, perekonomian yang tidak mudah, buru-buru mau beli baju baru. Waktu rapat kemarin, berkat ada yang mengatakan, Pak Gembala, bagaimana kalau kita bikin seragam? Ada yang bilang, waduh, buru-buru bikin seragam, mau beli bahannya, jahitkannya lagi, duit dari mana? Tetapi inti utama daripada kita merayakan Natal, bukan apakah ada baju baru atau tidak ada baju baru. Amin. Tapi respon kita yang datang kepada Yesus, bukan menolak datang kepada Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, itu kelompok yang pertama tadi adalah menolak datang kepada terang. Manusia mencintai kegelapan dan membenci terang. Manusia terus-menerus melakukan kejahatan. Ini bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena memiliki hati yang jahat. Yang kedua adalah datang kepada Yesus. Ayat yang ke-21 dikatakan, dan barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Satu hal yang mau saya katakan, bahwa kita menyambut terang itu, kita menyambut Natal itu, mari sambut dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Ya. Barang siapa melakukan yang benar. Kelompok kedua ini adalah dia datang kepada Yesus, tapi dia juga melakukan hal-hal yang benar. Saya percaya bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Tapi bukan berarti kita diberi kebebasan untuk melakukan dosa. Ada seseorang yang memberikan satu contoh, satu ilustrasi, mengatakan bahwa ada seseorang yang tenggelam di sungai, dia tenggelam, tetapi dia hidup, dia berusaha untuk dia hidup, supaya dia selamat. Lalu datanglah perahu kecil yang datang dan menolongnya. Ketika dia ditolong, dia dinaikkan di perahu. Apakah ada pertanyaan dari yang ditolong itu kepada yang punya perahu, kepada penolongnya tadi? Pak, boleh nggak saya bolongi tundrahanya? Boleh nggak saya bolongi perahunya ini? Boleh nggak saya tampar kamu dulu? Saya percaya nggak akan ada yang ngomong begitu. Tapi apa yang dia katakan? Terima kasih sudah menolong saya. Lebih daripada itu, pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan menyelamatkan setiap kita. Adakah yang akan berkata kepada kita, di antara kita, Tuhan, boleh nggak saya berbuat dosa Tuhan, karena Tuhan sudah selamatkan saya? Nggak akan ada yang mengatakan begitu. Selain daripada, terima kasih Tuhan, sudah menyelamatkan saya. Orang yang ditolong ini tadi di perahu itu, yang tenggelam tadi, dia tidak akan jahat. Dia merusak perahu itu. Atau dia balik menenggelamkan yang menolongnya. Enggak akan. Karena dia menyadari, saya ini adalah orang yang sudah ditolong. Kalau Bapak Ibu dan saya menyadari betul
bahwa kita adalah orang yang sudah ditolong, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang sudah diberikan kehidupan yang kekal oleh Tuhan, maka kita tidak akan punya lagi keinginan untuk menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Justru sebaliknya yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya dalam Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang percaya kepada Yesus, yang diselamatkan oleh karena kasih karunia bukan karena perbuatan, tetapi merubah tabiat hatinya dirinya. Kalau tadinya tabiatnya adalah untuk melakukan dosa, dia akan merubah orientasi kehidupannya. Orientasi kehidupannya menjadi melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, keadaan dunia ini boleh tidak baik-baik saja. Tapi orang yang berpegang teguh kepada Tuhan, dia tidak akan mudah digoyahkan dengan apapun yang terjadi. Keadaan ekonomi menjadi tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita tetap percaya kepada Yesus, Ia akan memampukan kita melewati semuanya. Apakah kalau kita sudah percaya datang kepada terang itu masalah selesai? Mungkin masalahnya tidak selesai, ada waktu yang Tuhan berikan sebagai proses untuk selesai masalah itu. Tapi saya percaya dan saya meyakinkan Bapak Ibu, kalau kita di dalam Tuhan, sekalipun ada masalah, akan tetap ada sukacita dalam diri kita menghadapinya. Akan selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Tidak akan ada putus asa selama kita menaruh harap kepada Tuhan. Kalau tadi bangsa Israel melihat ular tembaga yang diberdirikan naik dan mereka diselamatkan, Yesus bukan hanya ular tembaga. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang menyelamatkan kita. Kalau mata kita tertuju kepadanya, memandang kepadanya, Ia pasti memberikan kita kehidupan yang lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terlalu panjang lebar, saya memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Dari dua kelompok respon orang yang datang kepada terang dan yang tidak datang kepada terang, saya mengajak semua jemaat Tuhan, mari kita punya respon datang kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar, yang matanya tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya undang pelayan-pelayan untuk maju ke depan. Bapak Ibu, hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus dan kami sampaikan bahwa perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu bagi kami. Engkau telah mati menyelamatkan setiap kami. Biar Yesus telah mati bagi kami. Biar Yesus selamatkan jiwaku. Haleluya. Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia
kasihnya dia angkatku, jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi dia sembahku, hanya dia segalanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Saya mengajak sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari semua bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan syukur kepada-Nya. Semua orang yang matanya tertuju kepada Yesus, orang yang matanya tertuju kepada Yesus, yang percaya kepada nama Yesus, ia diselamatkan. Oh, haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Yesusku, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk masing-masing berdoa, bersyukur kepada Tuhan, untuk terus bersyukur akan setiap anugerah dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Dan saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Haleluya.
firman Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Salibmu, salibmu yang mulia. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan kita dan dengarlah firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Yesus Kristus. Mari semuanya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, hanya bagimu.
satu kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini. Oh, Yesus adalah terang, dan kami datang kepada terang dan menanggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa. Dan kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga sudah menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah semuanya Tuhan menjadi berkat dalam tubuh kami pribadi lepas pribadi. Menjadi kekuatan baru, menjadi kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita kembali kumpulkan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian kita, betapa baiknya Engkau Tuhan. Salam Bapak Ibu, masih ada sukacita? Haleluya. Baik Bapak Ibu, ini adalah hari ini Sabtu Advent. Ya. Namaku pada ladilah tumuli, tapi kalau di sektor lain pasti dibakar lili. Artinya satu Advent. Nah, baik Bapak Ibu, kita bersukacita dalam hari-hari ini sampai akhir tahun 2024, karena bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah. Ada Bapak Ibu? Haleluya. Walaupun tidak ada yang makan Bapak Ibu, pasti Tuhan Yesus akan memberi yang lebih baik. Haleluya. Baik Bapak Ibu, nanti malam dialihkan konsernya, artinya latihan perayaan Natal yang dikoordinir oleh Ketua Panitia, dan nanti sekaligus pencabutan arisan. Jadi konser kita tiadakan bulan Desember ini, jadi dialihkan ke kegiatan-kegiatan perayaan Natal. Jadi nanti malam jam 8 malam
Dilak. Jam 6. Jam 6 yang dikoordinir oleh ketua Ibu Nafitri di gereja ini untuk berlatih tentang vokal group. Itu mengenai kegiatan sekaligus komsel ya, pergantian dengan komsel. Yang kedua, untuk pelayanan ibadah hari Minggu yang menjadi pengkhotbahnya Bapak Pendeta Muda Matias Mendelva, WL-nya Ibu Nadevi Marbau, singersnya Ibu Paulin dan Ibu Yifta. Tamborin musik tim Solafide, kolektan Ibu Fitri dan Ibu Ina Bafeli. Kurs sekolah minggu Ibu Ina Nevi dan WL-nya Saudari Keri. Pendoa syafaat Ibu Ina Friska Jai dan hari ini Ibu Ina Kristi Jepua. Info keuangan pertama ucapan syukur Rp134.000, dana pembangunan Rp157.000, dana Natal Rp151.000. Lalu Bapak Ibu ya, saya ralat sedikit. Ada Saudara Bapak Ibu, dana pembangunan Rp180.000, ucapan syukur Rp292.000, dana Natal Rp163.000. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita merayakan Natal kita pada tanggal 25 Desember di gereja ini pada pukul 3 sore. Artinya Bapak Ibu, mari dukung parsial baik itu secara materi maupun dalam doa. Demikian saja, kalau tambahan tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Salam. Kita akhiri kebaktian kita. Kita pujian. Kepadamu
kepada kami semua, dari awal pertengahan hingga kami akhiri kebaktian kali ini. Tuhan telah menolong dan melindungi kami dan memberi kami kekuatan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon Tuhan meteraikan dalam hidup kami, supaya menjadi sumber dan terang setiap perjalanan hidup kami. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami pada saat ini. Tuhan berkati, Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu kepadanya Tuhan. Tuhan pakailah hamba-Mu ini dengan luar biasa. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya. Dan Tuhan berkati segala rencana-rencananya. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Semua pelayan-Mu yang telah ambil bagian pada hari ini untuk melayani Tuhan, Tuhan tolong Tuhan berkati mereka supaya menjadi berkat dalam setiap kegiatan mereka. Tuhan Yesus, kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu segala rencana-rencana kami di gereja ini. Lebih-lebih pada minggu depan ini Tuhan, kami merencana untuk merayakan Natal. Tuhan Yesus, Tuhan memberi satu hadiah kepada kami semua umat-Mu ya Bapa, dan segala keperluan yang digunakan Tuhan yang mencukupkan. Demikian juga pembangunan gereja kami Tuhan yang belum terselesaikan lagi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Tuhan yang menyelesaikannya pada waktu yang indah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, inilah doa kami ini, hanya kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri. Kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, telah menerima berkat Tuhan. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan ajaib. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.